Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menyapa saudara lewat materi Triparti minggu keempat bulan Juli tahun 2023. Judul khotbah adalah tugas belum selesai. Ayat pokok di dalam Yunus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Allah, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah saudara mendapat tugas yang sangat penting dari mungkin rekan bisnis atau dengan siapa saja, dan tugas itu belum selesai saudara lakukan? Saudara belum menyelesaikan tugas yang penting itu. Saudara mungkin merasa gelisah, merasa tidak nyaman, merasa seperti ada yang dikejar-kejar karena tugas belum selesai dilakukan. Pengalaman Yunus ketika dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada kota Niniwe, tetapi Yunus tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dia lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, jiwa-jiwa adalah denyut nadi Tuhan. Jadi, mari kita mempunyai hati untuk jiwa-jiwa. Pengalaman Yunus tentunya menjadi pelajaran bagi kita bahwa pentingnya untuk jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Karena mereka juga ciptaan Tuhan yang harus diselamatkan. Lewat kita, Tuhan memakai kita, maka kita bisa menjadi saluran kabar keselamatan Tuhan. Sehingga melalui kita, ada banyak jiwa yang dimenangkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menyelesaikan tugas amanat agung? Poin yang pertama adalah hidup dalam pertobatan. Yunus pasal 1 ayat 9 dan ayat 16. Di sana itu dikisahkan ketika Yunus melarikan diri, dia naik sebuah kapal besar. Nah, di tengah-tengah perjalanan terjadi badai yang sangat hebat sehingga hampir membuat kapal ini rusak, hampir membuat kapal ini tenggelam, sehingga seisi kapal itu menjadi panik. Mereka sangat ketakutan. Nah, mereka berpikir bahwa ada sesuatu sehingga badai ini terjadi. Nah, singkat cerita, Yunus datang dan mengaku bahwa dialah penyebabnya. Karena Yunus dia seorang Ibrani yang takut akan Tuhan, dan dia lari dari panggilan Tuhan sehingga badai ini terjadi. Nah, saudara, pengakuan dari Yunus itu adalah suatu bukti pertobatan Yunus. Ketika Yunus mengaku salah, yang terjadi kalau saudara baca di dalam pasal 1 itu, di mana seisi kapal bertobat juga. Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya pertobatan kita itu akan membuat dampak orang-orang di sekitar kita juga mengalami pertobatan. Kalau kita mengingini seseorang bertobat, misalnya suami saudara, istri saudara, atau anak-anak saudara, saudara ngomong, oke, tidak salah kalau kita berbicara supaya mereka itu bertobat. Tetapi jauh lebih efektif lewat perilaku kita. Sikap pertobatan kita kepada Tuhan yang membuat dampak bagi mereka. Ya, pertobatan kita ketika kita bertobat itu akan menjadi satu contoh yang luar biasa bagi mereka.
sehingga hati mereka akan tergugah dan akan mengalami pertobatan juga. Bukan lewat kata-kata, tetapi lewat pertobatan kita sendiri. Kita mengeluarkan buah-buah pertobatan, maka orang di samping kita pun akan mengalami pertobatan yang daripada Tuhan. Jadi poin pertama, hidup dalam pertobatan. Poin yang kedua adalah hidup dalam ketaatan. Di dalam Yunus pasal 3 ayat 4 dan ayat 10. Di sana dikisahkan ketika Yunus dimuntahkan keluar dari perut ikan. Datang firman Tuhan yang kedua kali untuk pergi ke Niniwe. Nah, firman Tuhan yang kedua kali ini Yunus tidak lagi bermalas-malasan. Yunus langsung mengindahkan perintah Tuhan. Yunus langsung taat. Dia langsung bergegas dan pergi ke Niniwe untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar pertobatan yang daripada Tuhan. Dan akhirnya seisi kota Niniwe, dari raja sampai seluruh masyarakat kota Niniwe bertobat untuk tidak melakukan dosa lagi, sehingga terjadi pengampunan atas kota Niniwe. Tadinya kota ini akan dibinasakan Tuhan, tetapi tidak jadi dibinasakan. Kenapa? Karena ketaatan dari Yunus. Nah, kita pun demikian Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam pertobatan, dalam ketaatan, ketika kita taat beribadah, taat bertriparti, taat berdoa, maka orang di sekitar kita pun akan taat kepada Tuhan. Nah, poin yang ketiga adalah peduli kepada jiwa-jiwa. Yunus pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. Di sana mengisahkan bahwa Yunus ketika Niniwe bertobat, itu Yunus menjadi marah. Artinya Yunus itu ternyata dia tidak senang ketika Niniwe itu bertobat. Pertobatan Niniwe tidak sesuai dengan hatinya Yunus, sehingga Yunus marah. Tetapi di pasal 4 itu pun Yunus menjadi sadar bahwa betapa pentingnya jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Nah saudara, setiap kita, mari kita peduli kepada jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa adalah denyut nadinya Tuhan. Ya, pesan yang harus disampaikan adalah membawa jiwa bagi Tuhan adalah perintah Tuhan. Berkat jika melakukan, hati Tuhan disenangkan. Akibat jika tidak melakukan, hidup ketidakpastian. Hidup dalam ketidakpastian. Ya. Kita masuk di dalam sharing. Pertanyaan pertama. Sharingkan kehidupan pertobatan kita yang membuat orang di sekitar kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi saudara bisa mengisahkan ketika saudara bertobat dan orang di sekitar saudara pun menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, pertanyaannya adalah sharingkan kehidupan ketaatan kita di dalam Tuhan yang mengubah orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sharingkan kehidupan ketaatan kita di dalam Tuhan yang mengubah hati orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita taat, orang pun akan percaya kepada Tuhan. Kita sharingkan dua hal ini. Proyek ketaatan adalah bawa jiwa minimal 1 jiwa dalam 1 tahun. Ya, selesai kita tripati, kita masuk dalam pokok doa. Kita berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang saudara akan doakan. Doakan bagi gereja Ebenezer dengan cabang-cabangnya. Berdoa juga bagi gembala dan seluruh staf, ya, pemerintah dan bangsa Indonesia. Bapak Ibu juga bisa memasukkan doa-doa pribadi-pribadi atau doa-doa syafaat yang lain. Ya, dan jangan lupa
ketika di akhir Triparti juga berdoa bagi keluarga yang ketempatan. Tetap semangat bertripati. Salam worship.